Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Kita ketemu lagi di kelas Cyber Psychology pertemuan ke-11. Tema kita hari ini adalah perilaku berbagai generasi di dunia maya. Eh, Sebelumnya, ini kalau kalian tadi dapat di PDF yang sudah saya upload ke Google Classroom, terus waktu itu pernah saya tulis di pertemuan pertama gitu ya. Ini kok judulnya agak beda ya Mbak gitu ya. Jadi Google Classroom-nya juga yang ini saya baru ubah lagi nih judulnya. Karena agak susah ya ngomonginnya apa nih kayak gimana, dan kemarin minggu lalu juga saya udah ngomong ini tuh nggak ada di bukunya YT and Young, nggak ada di buku-buku internet apa yang terkait dengan cyber psychology gitu ya. Ini masih berupa hasil observasi, hasil pengamatan, hasil penelitian, jurnal-jurnal yang terpisah-pisah, belum dijadikan dalam satu subbab atau satu buku tersendiri gitu ya, subbab buku atau buku tersendiri gitu kan. Tadi ya kan judulnya berbagai tahapan perkembangan nih ya. Terus saya mikirnya kalau saya pakai tahapan perkembangan itu setidaknya ada 8 tahapan perkembangan. Terus misalkan dari bayi gitu. Bayi apa yang mau dilihat kalau ngomongin bayi doang gitu kan. Nah, akhirnya terus saya juga ngerasa bahwa kayaknya kurang tepat ya kalau ngomongin tahapan perkembangan. Yang berbeda itu adalah generasinya gitu ya. Dan memang generasi-generasi itu timbul ada namanya masing-masing alpha, X, Y, Z, baby boomers gitu ya. Itu akibat perubahan teknologi. Jadi kayaknya istilah yang lebih tepat tuh perilaku berbagai generasi deh gitu dibanding tahapan perkembangan ya. Nah, sebelumnya saya akan memberikan ini kenapa kita alasan kenapa kita bahas ini, kenapa ini penting gitu ya untuk dibahas di cyber psychology gitu. Ini salah satunya adalah kan saya akan ngasih video, dan ini terlepas, ini saya nggak ngomongin politik ya, walaupun memang kedua ini adalah tokoh politik, tapi saya ingin menunjukkan contoh bahwa inilah perilaku berbagai generasi di dunia maya ya. Sebentar saya stop yang ini. Share video ya. Advance video. Baru harus diinstal ya. Oke, sebentar. Semoga nggak lama. Salah satu topik yang sempat menarik perhatian pada debat kemarin malam adalah saat kedua capres berbicara tentang unicorn. Prabowo menyebut akan kurangi regulasi untuk membantu pengembangan unicorn, sementara Jokowi mengatakan infrastruktur 4G akan dikebut untuk membantu pengembangan unicorn. Infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn Indonesia? Terima kasih. Silakan Pak, langsung. Yang Bapak maksud unicorn. Unicorn. Maksudnya yang apa itu online itu. Iya Pak, itu ya. Saya kira prasarana yang kita bangun. Ya, cukup sampai situ ya kita mendengarkannya. Nah, menurut kalian gimana tuh? Kita nggak ngomongin politiknya ya, kita ngomongin generasinya. Menurut kalian sampai sini gimana nih? Ayo, sebelum saya lanjut ke materi. Ada yang mau nambah nilai nggak? Ini nyambung nilai. Mbak, saya mau coba deh Mbak. Oke, Farah, silakan.
menurut nggak kedengeran, Mbak. Apa Farah? Putus-putus Farah? Kedengeran nggak ya, Mbak? Ya, ya. Nah, sekarang Terdengar? Yes. Terdengar tidak, Mbak? Ya, ya, terdengar. Kalau menurut saya perilaku berbagai generasi sekarang di dunia maya itu semakin tidak beraturan, Mbak, dan semakin banyak Pertanyaan saya hoax-hoax. terkait sama video tadi. Apa yang bisa kamu simpulkan dari video tadi dengan judul ini? Mbak. Jadi nonton kan ya? Kelihatan, kedengeran jelas videonya? Mbak, saya Halo, boleh Mbak. Ya, boleh Cindy Thalia. Silakan Cindy. Tapi Farah. Iya, Mbak, Farah nonton, dulu. Mbak. Siapa dulu nih? Farah, Iya, Mbak, silakan. Cindy dulu deh, Mbak. Jaringan saya putus-putus, Mbak. Cindy dulu deh, Mbak. Boleh, Mbak? Oke, ya. Silakan Cindy. Maaf ya Farah duluan. Mbak, nanti koreksi ya Mbak kalau saya ada salah. Yes. Jadi tadi kan saya kan udah nonton kan yang Pak Jowi melontarkan pertanyaan unicorn gitu kan ya Mbak. Nah, menurut saya misalkan dikaitkan dengan perilaku berbagai generasi di dunia maya ini, menurut saya tuh ini ya apa namanya, misalkan dikaitkan sama unicorn ini tuh kayak apalagi kan kita kan di masa pandemi ini Mbak, menurut saya tuh generasi sekarang tuh lebih apa ya, lebih mengandalkan gitu kan, misalkan kayak unicorn apa ya, Gojek gitu, Bukalapak, Traveloka, Tokopedia, terus kayak Jenti Express gitu kan ya Mbak. Itu kan generasi sekarang kan banyak tuh yang sedang memakainya. Menurut saya sih itu sih berkaitan sih Mbak sama generasi di dunia maya sekarang, apalagi kan semuanya kan serba online sekarang gitu sih Mbak. Masih belum tepat Cindy. Yang saya mau maksud. coba boleh? Oke, Saya mau silakan coba, Mbak. Lintang. Oke, Lintang dulu. Oke, kalau menurut saya perbedaan generasinya itu dari yang Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Nah, ini kan topiknya unicorn. Unicorn yang dimaksud Pak Jokowi itu unicorn yang kayak mega-mega perusahaan itu yang kayak Gojek dan sebagainya tadi. Cuma yang Pak Prabowo tangkap tentang unicorn itu mungkin bukan unicorn yang dimaksud Pak Jokowi, kayak unicorn yang bertanduk mungkin kalau yang saya tangkap. Jadi pemahamannya beda gitu karena generasinya beda. Yes, pinter Lintang. Gitu. Prabowo itu generasi baby boomers. Jokowi generasi X. Ya. Oke, Lintang ya. Saya tambahkan ya. Oke, mungkin Balkis tadi mau ngomong. Nambahkan Balkis, silahkan. Sama sih Mbak yang mau saya sampaikan bagaimana istilahnya itu kayak generasi yang berbeda mengenal satu istilah tuh dengan yang berbeda juga gitu sih Mbak. Ya, jadi itu bukti bahwa salah satu anggapan generasi baby boomers itu dianggap paling gaptek itu terlihat di situ, ya, gitu. Tapi bukan berarti ini menjelek-jelekan generasi baby boomers atau Prabowo-nya ya, enggak gitu. Tapi ini bukti bahwa memang terjadi perbedaan perilaku berbagai generasi itu ketika menghadapi dunia maya gitu, ketika berada di dunia maya. Ya, kalau ngelihat di tahap perkembangan mungkin mereka nggak jauh beda. Ya. Generasi kalau di tahap perkembangan saat ini mereka Jokowi udah 60 ya kalau nggak salah ya. Jokowi tahun ini 60, Prabowo tahun ini 70. Mereka berada di tahap perkembangan dewasa lanjut. Mereka sama di tahap perkembangannya, gitu. Tapi kalau kita lihat dari generasinya, mereka berbeda, gitu. Ya, makanya tadi juga itu salah satu alasan saya kenapa ganti judul jadi berbagai generasi, bukan tahap perkembangan. Gitu. Ya. Nah, oke tadi Bintang ya. Oke. Kita lihat ya sekarang ya. Nah. Oke, ini materinya, pengantar, terus kita akan melihat ada 5 generasi. Saya bisa present nggak ya? Soalnya kadang-kadang kalau suka present gitu, nanti kalian bilang ya kalau ternyata nggak ganti. Dan saya tuh suka present, terus tiba-tiba nggak ganti slide kalau present langsung.
di sayanya ganti, tapi di kaliannya nggak ganti. Nggak lama. Jadi pertama kita akan ngomongin dulu pengantarnya, kenapa kita harus ngomongin ini, terus yang kedua berbagai generasinya, mulai dari generasi baby boomers, generasi X, generasi Z, Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Ya, sejauh ini ada 5 generasi. Ganti nggak di kalian? Ganti, Mbak. Ganti ya. Oke. Sekarang pengantar ya, kelihatan ya. Oke. Nah, oke, ini ada beberapa hal yang saya tulis ya. Pertama, tentang perilaku itu tuh setiap orang tuh pasti beda perilaku ya. Mau berdasarkan apapun lah, mau kakak adik, mau dia kembar, pasti ada perbedaan perilaku. Walaupun jenis kelaminnya sama, walaupun kembar, walaupun dibesarkan di orang tua yang sama dan segala macamnya, tetap aja ada perbedaan perilaku ya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan perilaku itu adalah tahapan perkembangan atau generasinya ya. Nah, generasi itu muncul gitu kan, generasi itu muncul sebetulnya akibat adanya perubahan yang terjadi di lingkungan manusia ya. Bukan berarti Mbak, sebelum generasi baby boomers generasinya tuh sama aja ya, enggak juga. Coba deh misalnya ya kan kita mungkin nggak hidup di zaman sebelumnya, jadi mungkin kita nggak terlalu tahu persis, tapi kalau kita bisa menebak berdasarkan sejarah yang tercatat gitu ya, tiap era itu ada perbedaan generasi, ada perubahan generasi. Misalnya saya kasih contoh, kalau di Inggris aja ya, itu tenar banget dengan era Victorian gitu ya. Zamannya Ratu Victoria menjadi berkuasa gitu ya. Terus ada era apa lagi ya? Era sebelum Victorian tuh ada era apa lagi? Setelahnya ada era apa lagi? Era Georgian gitu ya, King George kayak gitu-gitu ya. Itu terlihat dari apa aja perubahannya, dari cara berpakaian dan bangunan-bangunannya. Kalau di Inggris misalnya contohnya ya, dari kebudayaannya ada berubah juga kayak gitu-gitu. Nah, terus di negara lain ada nggak? Ya misalkan, misalnya apalagi ya yang kelihatan di Tiongkok gitu ya, setiap perubahan dinasti gitu ya, dinastinya berubah atau raja yang kaisar yang berkuasa berbeda, itu terjadi perubahan juga di masyarakatnya. Terus mereka sedang mengalami perang apa, itu kelihatan juga perubahan di masyarakatnya. Gitu. Apalagi sejarah yang bisa kita lihat di Mesir. Bentuk piramida itu beda-beda loh yang ditemukan sekarang ini gitu ya. Ada piramidanya beneran masih sederhana banget, masih undakan-undakan, belum miring sempurna, sampai yang sudah miring sempurna gitu kan. Itu beda-beda gitu. Ternyata. Nah, itu yang bisa kita lihat adalah peninggalan mereka ya, berupa bangunan gitu mungkin, atau ditemukan tempat kelempar tadi ya. Ya, tadi peninggalan mereka bisa berupa, ini saya belum share screen lagi berarti ya. Belum, Mbak. Sebentar, saya stop video aja deh supaya enggak. Nah, ya. Yang bisa kita lihat kan perbedaan generasi itu dari apa sih? Dari sejarah yang mereka tinggalkan, bentuk bangunan gitu ya, atau mungkin temuan-temuan sejarah lainnya gitu ya. Dan ya termasuk juga di Indonesia, zaman kerajaan Hindu, zaman kerajaan Islam, zaman penjajahan, kayak gitu itu terjadi perubahan, terjadi perbedaan generasi, kayak gitu ya. Nah, dan sekarang gitu yang kita alami adalah perubahan lingkungan itu adalah terkait dengan teknologi yang sangat berkembang pesat sehingga mengubah generasi yang hidup di zaman seakan-akan berbeda gitu. Padahal kan sebetulnya zamannya ada di zaman yang sama nih gitu, tapi zaman itu ternyata pelan-pelan ada perubahan dan orang-orang yang lahir di kurun waktu sekian lama, biasanya generasi itu terkait dengan dekade ya, 1-2 dekade lah perubahan generasi itu. Nah, itu semakin terlihat gitu. Ya. Nah, terus terutama sekarang ini gitu ya, di masa industri 4.0
gitu ya, revolusi 4.0. Saya nggak terlalu ngejelasin sekarang, pokoknya intinya adalah revolusi industri 4.0 itu teknologi lebih banyak ke arah artificial intelligence, ya, ke arah Internet of Things, gitu. Yang artinya apa? Artinya kalau akan semakin banyak pekerjaan manusia yang akan hilang karena digantikan oleh mesin, ya gitu. Kalau sebelumnya 3.0 itu kalau nggak salah tentang masih komputer gitu ya, masih teknologi komputer, tapi masih banyak manusia yang bisa bekerja. Manusia itu mengoperasikan si mesin komputernya gitu. Kalau sekarang yang mengoperasikan mesin komputer yang bukan manusia ya, bisa artificial intelligence gitu. Ya contohnya kalau di revolusi 3.0 kita masih menemukan orang-orang yang mungkin kalian masih remaja atau masih lebih kecil ya, apa petugas di loket tol gitu ya. Jadi bayar tolnya kan masih pakai orang gitu ya, atau naik kereta juga masih nyobek karcis kayak gitu-gitu ya. Ada petugas nyobek karcisnya ya. Kalau sekarang kan enggak, kita masuk kereta, naik di stasiun tinggal tap gitu ya. Masuk tol juga tinggal tap gitu. Pekerjaan yang harusnya tadinya ada manusianya di situ udah digantikan oleh mesin. Kira-kira 4.0 akan seperti itu gitu. Dan yang seperti ini ternyata juga mempengaruhi perubahan perilaku manusia, ya. Dan walaupun kemarin kita udah bahas berbagai macam perilaku di dunia maya itu beragam, berbeda-beda, tapi kok bisa kelihatan ada pola yang sama ya kalau mereka berada pada generasi yang sama. Kok yang kemarin minggu lalu saya bahas gitu ya. Coba perhatikan, kayak nenek kita, om tante kita gitu ya, bapak ibu kita. Kalau menggunakan smartphone gimana? Oh, pakai telunjuk, Mbak, gitu ya. Pakai telunjuk gitu. Mereka geser scroll-nya pakai telunjuk. Sementara generasi saya dan generasi kalian pakai jempol gitu ya. Nah, itu kan kelihatan ada perbedaan. Dan generasi yang hidup saat ini adalah generasi baby boomers yang umumnya adalah late adult. Sudah pasti ya late adult kalau generasi baby boomers. Sorry, kok ke sini? Belum. Sementara generasi X umumnya di middle adult, walaupun beberapa sudah memasuki late adult. Generasi Y di young adult, walaupun beberapa sudah memasuki middle adult, gitu ya. Generasi Z adolescent. Generasi Alpha ada yang anak-anak, ada yang mulai memasuki adolescent ya, memasuki remaja. Dan dari lahir sampai kan generasi Alpha itu 2010 ya, berarti paling tinggi umurnya, paling tua umurnya 11 tahun. Ya, saat ini di tahun 2021 berarti ada yang sudah memasuki masa remaja ya. Oke, kita akan kenalan sama mereka satu persatu. Ada pertanyaan dan komentar sejauh ini? Tidak ada? Lanjut ya. Nah, kita lihat generasi baby boomers. Ya. Nah, ini saya berusaha memasukkan masing-masing ada sumbernya, ya, supaya juga mengajarkan ke kalian, gitu ya. Harus ada sumber, gitu ya. Dan apakah semuanya, ini boleh nggak saya nulis sendiri satu kalimat yang nggak ada sumbernya, gitu ya? Boleh aja, tapi setidaknya dalam satu paragraf itu, kalau bahkan kalau skripsi, kalau saya bilang setidaknya di satu halaman itu ada sumbernya deh, jangan kosong, nggak ada sumber sama sekali gitu. Nah kalau di UAS berarti ya nggak semua paragraf kamu itu kamu tulis sumbernya, tapi setidaknya di satu nomor itu ada sumber deh, kayak gitu, ada referensinya deh. Nah, oke, ini berdasarkan sumber referensinya gitu ya, bahwa tahun kelahirannya baby boomers itu di tahun 1946 sampai 1964 gitu ya. Nah, berdasarkan tahun kelahiran itu mereka yang hidup sampai di tahun 2021 ini berada di kisaran usia 63 sampai 75 tahun, ya kan? 2021 benar nggak saya ngitungnya tuh? 63 benar? 60 2021 kurang 64 berapa? Saya perbaiki nanti kalau salah. Kok saya kemarin ngitungnya 3 sih, penduduk. 2021 17 ya.
67 ya? Benar nggak? 67 ya? 57, Mbak. 57. Oh, ini kayaknya saya dari sumber deh. Ntar dulu, dari sumber nih. 57, Mbak. 57 ya? Berarti ada kesalahan di mana ya? Iya, Nanti saya Mbak. cek lagi ya. Saya cek lagi ya. Ini ditulis dari sumbernya ini sekitar gini nih, 63 sampai 75. Oke, atau di atas usia 60 tahun. Oke, nanti saya cek lagi ya ini ya. Oke. Nah, istilah baby boomers itu adalah boom gitu ya, meledak gitu. Jadi, kalau kamu ingat mungkin kakek nenek kamu punya anak berapa? Ini generasi baby boomers nih sekarang sekitar kalau kakek nenek kita yang lahirnya di atas tahun 1945 itu namanya itu bukan baby boomers, itu di atas baby boomers ada lagi. Saya lupa nama istilahnya, tapi kita nggak bahas ya. Kita nggak bahas karena mereka hampir tidak menyentuh dunia maya ya, hampir tidak menyentuh teknologi informasi gitu. Ya nggak sih? Nenek saya umur 80-an tuh nggak pernah pakai handphone, kecuali dia ditelepon sama anak cucunya gitu ya. Ya udah, itu pun pakai handphone orang lain gitu, perlu dikasih ke dia gitu kan. Perlu dikasih ke dia pegang atau dipegangin kayak gitu. Tapi dia sendiri nggak pernah tuh nelfon gitu ya, nggak pernah dia dia yang mulai gitu, pasti dia nerima teleponnya gitu kan. Nah, baby boomers ini terjadi karena setelah Perang Dunia II, Perang Dunia itu kan Dunia II itu 1942 sampai 1945 itu kan efeknya luar biasa ya, banyak sekali populasi manusia yang hilang gitu, yang kena ya perang di seluruh dunia gitu ya, termasuk di Indonesia kan kena dampaknya ya. Tentara Indonesia itu menjadi peta gitu ya, pembela tanah air, direkrut sama Jepang, gerakan 3A dan segala macamnya itu memang banyak yang juga terjun juga gitu. Jadi kita bukan cuma dijajah sama Jepang, tapi kita dimanfaatkan oleh Jepang untuk dikirim ke medan perang gitu ya. Dan bahkan berperang dengan rakyat kita sendiri gitu kan. Gitu. Jadi di seluruh dunia lah terkena dampaknya, banyak yang meninggal gitu. Banyak yang boleh bilang hampir sebagian besar ada gitu ya. Nah, tapi kalau berdasarkan teori dari biologi gitu ya, misalnya coba aja perhatikan gitu, kamu kalau habis ngebunuh nyamuk, misalnya banyak banget bunuh nyamuk atau bunuh semut gitu ya, atau tikus gitu ya, terus atau habis nyabut rumput gitu, banyak sekali gitu yang dicabut yang banyak, terus spesies-spesies itu terutama yang memang reproduksinya cepat gitu ya, apa yang terjadi setelah hilang secara massal itu, kemudian mereka lebih banyak lahirnya, lebih banyak tumbuhnya itu rumput gitu ya, gitu. Karena kan tidak mungkin 100% kecuali kalau pada saat dinosaurus punah ya, itu dinosaurus punah kan hampir boleh dibilang hampir 100% ya punah gitu kan, nggak ada yang tersisa nih, kita nggak bisa lihat dinosaurus lagi zaman sekarang gitu ya. Tapi kalau kayak yang tikus gitu ya, kecoa gitu-gitu, atau ya termasuk manusia gitu, apakah perang dunia menghilangkan 100% manusia? Enggak. Nah, yang berhasil bertahan hidup, ya ada hubungan sama teori evolusi ya. Dia daya tahannya lebih tinggi, maka kemudian untuk memperbaiki yang kehilangan besar-besaran itu, mereka bereproduksi lebih banyak. Gitu. Makanya itu tadi rumput habis dicabutin, habis itu tumbuhnya jadi lebih banyak. Tikus habis dibunuhin banyak-banyak, sisanya tinggal 10, misalnya dari 190% tikusnya mati, 10 itu kemudian melahirkan jauh lebih banyak, bisa dapat 200, 300. Kayak gitu. Ya. Nah, itulah yang terjadi juga di manusia. Makanya ada baby boomers ini. Ya. Ya lihat aja pada yang lahir di tahun 1946 sampai 1964 ini saudaranya banyak.
ya saudara kandungnya banyak, ada 10 orang, ada belasan orang, kayak gitu ya. Terjadi populasi berkali-kali lipat tumbuh gitu. Itu terjadi di seluruh dunia, makanya mereka ini disebut baby boomers. Tiba-tiba lahiran sangat pesat gitu ya. Nah, kemudian jadi itu kenapa disebut generasi baby boomers gitu ya, karena setelah perang dunia itu tiba-tiba banyak banget yang melahirkan gitu ya, ledakannya, dan itu hampir tiap tahun gitu ya, sehingga populasi dunia jauh lebih banyak dibanding sebelumnya ya, berkali-kali lipat lebih banyak dibanding sebelumnya. Nah, itu penjelasannya. Terus ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah individu yang komitmennya tinggi, mereka ini konsisten, memiliki resiliensi yang tinggi. Ya, resiliensi itu daya juang. Kalau mereka dapat cobaan, dapat ujian gitu ya, mereka tuh sabar banget gitu ya. Mereka jatuh, mereka dengan mudah bangkit lagi ya. Mereka adalah dinilai individu-individu yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena walaupun terjadi ledakan populasi yang banyak setelah perang dunia, tapi ingat bahwa ini habis perang di mana-mana. Kondisi pada saat itu juga parah. Ya, di Indonesia sendiri 10 tahun kemerdekaan itu kita masih benar-benar parah kondisi keuangan kayak gitu-gitu ya, masih banyak yang kelaparan kayak gitu-gitu ya. Pendidikan juga masih cukup rendah, dan mereka makanya sangat bersyukur karena ya alhamdulillah masih hidup gitu ya. Mereka alhamdulillah sehat, alhamdulillah ada makanan kayak gitu-gitu. Mereka setia, bekerja keras gitu ya. Nah, setia maksudnya apa? Ya kalau ada pekerjaan ya udah mereka kerjakan itu seumur hidupnya mereka. Karena ya mereka sangat merasakan mencari kerja itu susah, sulit banget dapat usaha, ada usaha akan berdagang satu aja gitu tuh susah. Jadi mereka tuh benar-benar ya udah setia di satu bidang itu, sangat bekerja keras untuk menunjang kehidupan mereka ya. Mereka tuh sebetulnya juga pemimpin yang baik gitu ya. Mereka sangat hemat ya. Makanya kalau dinilai, wah kakek nenek kita punya tanah banyak ya, om tante kita yang udah tua-tua itu punya tanah banyak ya. Karena selain waktu itu lebih murah tanah ya, mereka memang menggunakan uangnya sesuai dengan keperluan gitu. Mereka hemat banget gitu ya. Namun hal negatifnya adalah mereka tuh nggak suka dikritik. Mereka tuh susah banget dibilangin gitu ya. Dan gengsi mereka tinggi gitu. Apaan sih ini anak muda nggak ngerti apa-apa kayak gitu ya. Oke. Nah, sorry. Dengan karakteristik yang seperti itu, bagaimana perilaku mereka di dunia maya gitu ya. Nah, generasi ini paling sulit beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi. Karena kalau secara kognitif sudah pernah saya ajarkan di psikologi kognitif ya, gitu, bahwa karena mereka ini ada di generasi lanjut usia, itu fluid intelligence, ada yang ingat fluid intelligence? Ayo nambah poin lagi. Mbak, saya mau coba jawab. Fluid intelligence itu yang sudah mengalir. Farah, Mbak, yang mengalir itu bukan, Mbak? Ya, apa yang mengalir? Misalnya ketika ada masalah, terus dia tuh mencoba merecall lagi gitu, mengingat kembali lagi gitu, Mbak. Ayo, kurang tepat, Farah. Coba, Mbak. Ayo. Yang mengalir. Apa maksudnya? Fluid intelligence yang mengalir. Ayo, tadi apa? Mbak, saya mau coba, Mbak. Ini siapa nih? Kok saya kalau lagi share screen ini? Cindani, Mbak. Cindani, oke. Fluid intelligence tuh ketika dihadapkan dengan kebingungan atau masalah-masalah baru, Mbak. Terus? Jadi, karena masih baru gitu, Mbak, mereka jadi sulit beradaptasi gitu. Jadi fluid intelligence itu apa? Mau coba, Mbak? Ya, siapa? Ini siapa? Jadi, Bagis ya? Mbak. Ya, oke, Bagis. Fluid intelligence itu kayak yang tadi Cindani bilang itu permasalahan-permasalahan baru, jadi penyelesaiannya itu pun baru terlepas dari
pengetahuan atau pembelajaran yang mereka peroleh dari pengetahuan atau pembelajaran dari masa-masa sebelumnya gitu Mbak. Jadi kemampuan untuk menemukan solusi yang baru untuk permasalahan yang baru juga gitu Mbak. Jadi kayak apa ya, bawaan lahir gitu kali ya istilahnya. Fluid intelligence itu permasalahan. Ayo. Mbak, saya boleh coba lagi nggak, Mbak? Ya, oke, Farah. Jadi kalau yang tadi itu kan masalah mengalir gitu ya, Mbak. Jadi itu dia memecahkan masalah, tapi dia tuh belum punya pengalaman itu, Mbak, masih baru. Jadi nggak punya ingatan sebelumnya. Jadi benar-benar baru sama dia dan dia belum ada pengetahuan di masa lalu untuk bisa memecahkan masalah yang terjadi pada saat itu, Mbak. Jadi fluid intelligence itu apa? Memecahkan masalah tanpa pengetahuan atau pembelajaran di masa lalu. Jadi fluid intelligence itu cara memecahkan masalah. Ayo, ada yang lain? Mbak mau coba kemampuan memecahkan masalah yang baru nggak sih Mbak? Siapa nih tadi? Kemampuan memecahkan masalah yang baru agak kurang tepat. Siapa nih? Afifah ya, coba Afifah. Kemampuan untuk memecahkan masalah gitu Mbak. Harus memecahkan masalah? Beradaptasi juga Mbak dengan keadaan atau teknologi bisa juga. Oke. Iya. Ada lagi ya? Ayo, siapa nih dikit? Kemampuan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, Mbak, tapi untuk bernalar juga gitu, Mbak. Jadi pemikirannya dia gitu, Mbak. Pemikiran, ya, bernalar. Tadi beradaptasi. Kecerdasan bawaan lahir nggak sih, Mbak? Kecerdasan bawaan. Tanpa ada pembelajaran sebelumnya. Cenderung menurun, Mbak, seiring berjalannya usia. Kayak tadi berpikir logis, terus menyelesaikan masalah, itu kan bukan sesuatu yang dipelajari dari pendidikan gitu, Mbak. Jadi kalau fluid emang yang pada dasarnya setiap manusia tuh punya gitu. Jadi kayak kecerdasan dasar bawaan gitu, Mbak. Kalian sekarang lagi dapat fluid intelligence nggak saat ini? Nggak dapat, Mbak. Nggak dapat, bener. Belum maksudnya, belum diajarin. Hah? Maksudnya? Sudah, Mbak. Sekarang nih ya saat ini. Oke. Fluid ini ada pada kurang tepat ya. Fluid intelligence adalah segala sesuatu kemampuan, ilmu yang sedang mengalir saat ini nih. Kalian lagi serap, kalian lagi dapetin ya. Nih, kalian baru tahu tentang cyber psychology nih. Kalian baru tahu tentang sifat-sifatnya berbagai generasi nih. Itu fluid intelligence. Kalian baru tahu terkait sama teknologi, misalnya apa? Kalian baru tahu ada misalnya smartphone itu sekarang di touch gitu ya. Bukan dipencet gitu. Itu kan fluid intelligence. Jadi fluid intelligence adalah kemampuan untuk menyerap sesuatu ilmu ya, informasi, cara ya yang baru. Yang baru dia dapatkan. Baru tuh bukan cuman karena baru dari zamannya itu baru gitu ya. Tapi dia baru dapetin sekarang. Misalnya dia baru bisa belajar sepeda di usia misalnya 20-an kayak gitu. Sementara kakek nenek kita yang udah 60-an, 70-an, dia belum pernah belajar naik sepeda, terus baru mau naik sepeda, sesuatu yang baru dia pelajari, dia udah nggak bisa. Gitu, karena fluid intelligence-nya sudah menurun. Kemampuan dia untuk menyerap sesuatu yang barunya itu menurun. Paham nggak maksudnya? Jadi bukan cuma permasalahan masalah ya. Segala sesuatu yang baru dia dapatkan, yang baru dia pelajari. Ya, kemampuan untuk menyerap informasi, kemampuan pokoknya secara kognitif, secara motorik, sesuatu yang baru dia dapatkan. Itu fluid intelligence. Ya. Kondisi fluid intelligence yang paling puncak itu ada di dewasa muda.
Nanti begitu dewasa dia mulai menurun tuh. Apalagi dewasa apalagi dewasa lanjut di generasi baby boomers ini sudah sangat menurun. Sehingga akibatnya apa? Mereka ini masih pengen ya pakai handphone, pakai smartphone, pakai medsos, tapi susah banget ngajarinnya, gitu kan? Ini gimana sih, gitu kan? Ini bisa gitu. Ada siapa tuh ngajarin lagi, lupa lagi. Padahal kalian begitu tahu, misalnya pakai Zoom aja ya, pakai Zoom nih mereka. Kalian udah tahu, udah ngerti gimana caranya pakai Zoom. Tapi baby boomers ini disuruh diminta pakai Zoom. Itu ya beberapa dosen misalnya ya ngomong gitu yang udah di generasi baby boomers ini, setiap mereka mau pakai Zoom itu harus dibantuin sama orang lain. Makanya mereka taunya Zoom-nya udah nyala. Mereka nggak tahu tuh gimana mengaplikasikan supaya Zoom-nya nyala. Gitu. Lama banget, susah banget ngajarinnya. Gitu. Sementara saya di generasi Y, kalian Z gitu ya, yang fluid intelligence sedang sangat tingginya, gitu. Yang mau Zoom-nya ganti, gimana caranya, mau ada aplikasi lebih keren, ya sehari aja belajar langsung, oh oke, ini begini caranya. Kayak gitu. Nah, fluid intelligence masih tinggi. Oke, paham ya? Nah, perilaku lainnya adalah biasanya menggunakan telunjuk kanan ya. Mungkin kalau tapi kan biasanya generasi baby boomers ini jarang yang kidal ya, karena menganggap bahwa kidal itu tabu. Kidal itu salah, apalagi di Indonesia ya. Gitu, karena nggak boleh tuh, haram tuh pakai tangan kiri gitu. Jadi mereka biasanya menggunakan tangan kanan gitu kan, untuk telunjuk kanan untuk men-scroll gitu ya. Mereka scroll, ini video saya nyala nggak? Saya lupa. Lihat. Video saya nyala ya? Kok nggak nyala? Oh, oke. Nah, udah ya. Ini misalkan ya di handphone gitu kan, gini kan mereka, gitu ya. Mereka telunjuk kanan gitu ya. Oke. Terus tidak terlalu peduli dengan perkembangan gadget kecuali sangat dibutuhkan. Oh, ada handphone baru ya, mereka biasa aja, mereka cenderung oh nggak apa-apa, kecuali mereka butuh banget gitu ya. Handphone lamanya udah rusak, mau nggak mau mereka banyak yang masih pakai handphone yang 9 digit gitu misalnya ya. Sampai akhirnya mereka ngerasa bahwa oh iya perlu, sekarang harus video call. Jarang udah yang nelfon misalnya, baru mereka ganti ke smartphone kayak gitu ya. Tidak bergantung pada gadget, biasanya hanya untuk menelpon ya, beberapa tuh udah seperti itu. Nah, itu apa ya, yang masih hal-hal yang relatif masih netral lah. Nah, tapi yang negatifnya adalah mereka itu sangat percaya pada berita, bahkan yang hoax sekalipun. Wah, paling banyak. Ini pasti juga jadi keluhan kalian ya. Berita dapat dari mama, dapat dari orang tua, dapat dari om, tante, wah berita hoax tuh, kemana apapun gitu ya. Misalnya berita hoax apa, Ratu Elizabeth dikabarkan meninggal, wah itu udah berapa kali tuh berita hoaxnya beredar, gitu ya. Wah langsung menyebar, gitu. Apalagi gitu. Yang terakhir itu istrinya Gus Dur dikabarkan meninggal, gitu ya. Itu cepet tuh beritanya, gitu kan. Nah kenapa mereka ini sangat percaya sama berita? Karena terutama di Indonesia ya, karena mereka hidup di zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu berita dikontrol oleh satu pihak. Berita yang boleh keluar hanya dikontrol oleh satu pihak dan yang dianggap benar cuma dari yang itu saja, gitu ya. Terus semua orang harus nonton, semua orang taunya begitu, gitu, ya. Berita yang lain kan pokoknya satu sumber, satu pihak itu saja. Berita yang di luar itu kalau ada yang wartawan atau apa mau itu pasti ya tau lah gimana Orde Baru, mungkin kalau kalian pernah tahu gitu, maksudnya langsung dibungkam gitu ya. Jadi karena sudah terbiasa dapat berita dari satu sumber, walaupun radionya beda-beda, stasiun TV-nya beda-beda, korannya beda-beda, tapi isi beritanya sama gitu ya. Nah, sehingga mereka langsung oh ya udah percaya nih gitu. Dapat hal yang sama bertahun-tahun seperti itu. Maka ketika ada berita-berita di dunia maya yang
Dan oh ya, satu lagi, oke, itu kan mungkin hal negatifnya dari Orde Baru ya. Tapi hal positifnya adalah untuk terbit, untuk tayang berita tersebut itu banyak editornya. Sehingga pada zaman itu tuh dan ada proses gitu ya. Proses pencetakan koran itu walaupun korannya terbit tiap hari, tapi itu ada proses pencetakannya yang lama. Mengeditnya juga ada proses gitu. Sehingga berita zaman dulu tuh nggak ada typo, ya, nggak ada salah kata, nggak ada salah cetak, kayak gitu-gitu ya. Nggak ada salah tulis gitu kan. Nah, dan tidak instan, ada proses untuk mencetak suatu berita itu sampai jadi koran atau untuk tayang berita itu sampai di stasiun TV, itu ada prosesnya gitu. Atau di radio gitu. Sementara saat ini berita itu kan online ya kebanyakan gitu. Coba aja kalau buka apa Detik, Tribun, kayak gitu-gitu. Typonya banyak gitu ya. Beritanya itu aja tinggal ganti judul. Itu kan belum tentu benar, belum tentu beritanya benar udah diberitakan ya. Saya ngalamin banget waktu bom Sarinah ya, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu lah, sekitar mungkin tahun 2017 ya, bom Sarinah ya. 2018. Yang inget nggak yang baru beberapa jam ada bom terus langsung banyak tukang jualan di depan Sarinah, Sarinah yang dekat ini Sarinah ya yang dekat Sarinah lah ya, yang di seberangnya Sarinah itu Starbucks ya kalau nggak salah. Situ kan pelaku bomannya ya. Ingat nggak kalian Iya, yang Mbak. ya? Nah itu saya lagi di kampus tuh. Saya lagi di kampus itu dari situ ya, habis dari ada berita bom Sarinah itu, kemudian langsung ada banyak berita tentang bom di sana sini. Jadi ada kayak di Jakarta tuh kayak ada beberapa bom sekaligus gitu. Padahal yang lain itu hoax, yang lain itu nggak benar. Tapi itu udah sampai masuk di berita online, bahkan ada masuk di stasiun TV, wah langsung menyebar di grup-grup WhatsApp. Kayak gitu. Nah, itu. Dan ya banyak kan yang menyebarkan info ini memang para generasi baby boomers ini gitu, langsung percaya, belum ngecek sekalipun gitu ya. Nah itu dia, dan mereka begitu dibilangin itu hoax, mereka nggak mau nerima. Kenapa? Karena mereka taunya yang namanya berita udah sampai itu berarti itu udah benar gitu. Mereka nggak tahu bahwa itu hoax atau apa kayak gitu ya. Dan mereka tadi susah untuk dikritik. Jadi mereka ngerasa bahwa apalagi yang ngeritik orang-orang lebih muda dari mereka, apaan sih lo sok tahu. Ini udah bener nih, dengerin omongan orang tua. Kayak gitu-gitu ya. Nah, terus sehingga karena seperti itu, jadi susah untuk disukai oleh generasi yang lebih muda. Gitu. Ya udahlah, biarin aja deh. Diemin aja deh. Akhirnya lama-lama seperti itu ya. Terus media sosial yang paling umum diakses adalah WhatsApp, terutama grup keluarga, dan YouTube. Nah, mereka biasanya nyari channel berita gitu ya, channel tentang tips-tips kehidupan, apa memperbaiki apa, tentang tips kesehatan kayak gitu-gitu ya. Nah, dan dinilai gaptek karena walaupun mereka bisa mengoperasikan teknologinya, mereka itu nggak bisa menggunakannya secara tepat, efektif, dan efisien. Saya pernah dengar cerita ada orang yang buatin TikTok, ada ini generasi baby boomers nih, ada orang yang minta buatin TikTok klinik rumah sakit dan supaya viral. Mereka taunya pokoknya harus viral supaya tenar nih klinik rumah sakitnya, klinik kesehatannya. Jadi ada apa ya, pemilik klinik kesehatan minta buatin TikTok, akun TikTok supaya untuk kliniknya supaya pokoknya viral sehingga mereka tahunya banyak orang yang datang ke klinik itu. Iya, klinik rumah sakit, klinik kesehatan mau viral mau gimana, mau sorry to say perawatnya sorry ya, telanjang misalnya, itu kan baru bikin viral kan, kayak gitu. Ya kan nggak mungkin dong klinik kesehatan viral, bukan begitu. Yang tepat untuk media sosial klinik adalah apa? Bukan TikTok, gitu kan? Apa? Entah website, entah Instagram, mungkin dibuat bagus, gitu kan? Fasilitas yang di sana ada apa saja, dan ya untuk mendapatkan followers yang nggak semudah itu, gitu kan? Mereka nggak ngerti ada proses itu, gitu. Pokoknya mereka tahunya ini harus cepat nih, gitu, harus tenar nih, harus viral nih. Itu banyak tuh bisa viral, tapi pada bisa viral yang itu yang namanya saya bilang nggak efektif, nggak efisien, nggak tepat guna, gitu, ya.
Nah, apalagi misalnya, mungkin kalian sendiri ngerasain gitu ya, beberapa orang dosen misalnya, wah kalau nge-Zoom semua mahasiswa harus on cam. Karena kalau nggak on cam nggak sopan. Masa saya ngomong sama komputer doang kayak gitu, ya. Tapi mereka nggak tahu bahwa dengan on cam berarti sinyalnya akan lebih tinggi nih di masing-masing orang dan pulsa kuota yang tersedot akan lebih tinggi. Sinyalnya jadi agak lebih susah ya karena banyak yang menggunakan itu kan dia nggak tahu efeknya satu orang on cam itu apa, 10 orang, 100 orang on cam itu apa, gitu. Ya, mereka cuma bisa nilai bahwa kalau nggak on cam tuh nggak sopan, kayak gitu. Yaitu itu juga termasuk gaptek. Ya, jadi gaptek itu bukan cuma gagap teknologi dia nggak bisa mengoperasikan, tapi nggak bisa mengoperasikannya dengan sesuai kegunaannya, gitu. Ya, ada tanggapan di sini? Lanjut ya. Berikutnya adalah generasi. Saya tuh share screen nggak? Oh, Enggak ya? maaf Mbak, dari tadi share screen-nya Sorry. Kalian boleh loh ngomong kalau saya lagi nggak share screen. Tadi saya, oke, ya ini ya. Tadi kan kita ngomongin ini nih. Ya, ini ya tadi ya. Poin-poinnya yang tadi saya sebutkan satu persatu. Sekarang kita ngomongin generasi X. Ya, ciri-cirinya dulu. Generasi X ini orang-orang yang lahir di tahun 65 sampai 80. Ya. Saya ngitung sendiri nih. Kalau yang tadi tuh kayaknya dari sumber deh. Ya, saat ini jadi mereka jadi saat ini mereka umurnya sekitar 41 sampai 62 ya. Dan umumnya masuk ke middle adult atau dewasa manja. Nama lainnya adalah generasi baby boost. Maksudnya kalau tadi boom gitu ya, meledak, sekarang sudah mulai terjadi penurunan. Kalau di generasi baby boomers mungkin orang tuanya punya anak 10 atau belasan orang gitu. Di generasi X orang tuanya anaknya misalnya 5 orang, 4 orang. Jadi terjadi penurunan populasi itu dibanding generasi sebelumnya. Ya. Dan karena memiliki perilaku berbeda dari baby boomers, maka disebutnya generasi X. X itu kan artinya sesuatu yang lain, sesuatu yang aneh kan disebut X gitu kan. Sinar X, sinar yang aneh gitu kan waktu pertama kali ditemukan. Jadi X itu penyebutan untuk istilah sesuatu yang dianggap berbeda dari yang sebelumnya, dari yang lain gitu. Nah, maka karena mereka ini dianggap berbeda dari generasi sebelumnya, mereka disebut generasi X. Makanya kenapa mulainya disebutnya generasi X, bukan generasi A sih, bukan generasi B, kenapa mulai dari X kayak gitu ya. Nah, ciri-cirinya mereka ini pekerja keras, orientasi pada karir gitu ya, mandiri, disiplin gitu. Nah, ini mereka tuh sudah masuk ke masa di mana lapangan pekerjaan banyak dibanding generasi sebelumnya ya, sudah mulai beragam, tapi susah, yang nyari pekerjaannya juga banyak. Jadi ini kalau kayak Sidul anak sekolahan, mereka generasi X gitu ya. Wah, nyari kerja itu harus ngirimin ke kotak surat beberapa lamaran gitu, 10 lamaran, berapa kayak gitu ya. Cuman berapa lama banget manggilnya. Nah, terus makanya mereka tuh sangat pekerja keras dan disiplin, mahir memecahkan masalah, cukup fleksibel karena mereka mengalami perubahan teknologi ya. Sehingga bisa tangkap teknologi, bisa mengatur keuangan. Kalau tadi generasi baby boomers itu paling hemat, ini generasi X ini masih cukup relatif hemat ya, masih bisa mengatur keuangan sehingga mereka bisa beli rumah gitu ya, bisa nyicil rumah, bisa nyicil mobil kayak gitu-gitu. Namun dinilai skeptis, nggak peduli sama lingkungannya dan individualis. Karena persaingan mereka tinggi, udah dapat pekerjaan tuh mereka udah anak susah, akhirnya mereka cukup sangat kompetitif gitu ya. Jadi individualis gitu. Nah, ciri-cirinya secara perilaku mereka di dunia maya itu masih dapat dan mau beradaptasi dengan perubahan teknologi karena fluid intelligence-nya masih oke,
walaupun mulai menurun ya, tapi masih oke lah dibanding generasi sebelumnya. Nah, mereka juga disebut generasi tanggung. Generasi tanggung kenapa? Karena mereka benar-benar ngalamin perubahan teknologi informasi. Mereka dulu waktu kuliah ngetik pakai mesin tik gitu ya. Masih apa tuh namanya? Masih nyari skripsi atau tesis atau sumber-sumber referensi dari perpustakaan ke perpustakaan ke tiap kampus gitu ya. Mereka masih apa namanya? Pakai mungkin dosennya masih pakai papan tulis, terus mulai berubah pakai apa tuh HP gitu ya. Nah, sampai situ tuh mereka belum pakai, waktu mereka kuliah belum sampai pakai PowerPoint gitu ya. Nah, disebut juga generasi melek komputer karena pada saat mereka muda lah komputer itu mulai berkembang. Komputernya yang tahu kan yang kayak tabung-tabung gede-gede gitu ya, berat tuh. PC-nya terpisah dari CPU, dari keyboard, bener-bener yang kayak gitu ya, masih pakai DOS. Kalian ngalamin nggak sih pasti pakai disket ya, programnya namanya DOS, apalagi ya. Pokoknya tahu disket nggak? Mungkin kalau kalian udah nggak tahu disket ya, floppy disk gitu istilahnya ya. Yang kalau moto juga masih pakai kamera yang pakai roll film gitu ya. Saya sih waktu remaja saya gitu. Kalau generasi X sudah sampai mereka dewasa muda, mereka masih ngalamin itu ya. Nah, terus mereka tuh benar-benar menggunakan gadget sampai benar-benar itu gadgetnya rusak. Kalau udah nggak bisa dibenerin lagi, kalau udah benar-benar nggak bisa dipakai lagi, baru mereka ganti gadget dengan yang baru. Nah, menggunakan smartphone variasi, ada yang pakai jempol, ada yang pakai telunjuk ya. Nah, terus mereka nggak terlalu bergantung pada gadget, mereka nggak harus bawa gadgetnya kemana-mana gitu ya. Mereka cukup percaya pada berita yang beredar, walaupun masih dibanding generasi baby boomers, generasi X ini masih mau ngecek berita, gitu, ya, masih mau berdiskusi dengan generasi di bawahnya. Nah, terus media sosial yang paling umum diakses itu adalah WhatsApp dan Facebook, ya. Facebook itu kenapa? Karena dari Facebook mereka bisa ketemu sama teman-teman SD, SMP, bisa reuni, gitu ya. Mereka sangat sampai sekarang ya, bahkan dibilangnya gitu ya. Mungkin saya, kalian punya Facebook tapi udah nggak pernah dipakai lagi, udah nggak pernah dibuka lagi Facebooknya gitu. Karena udah beralih misalkan ke Instagram, ke Twitter, ke TikTok mungkin ya. Tapi kalau generasi X ini ya paling banyak masih di Facebook gitu ya. Terus ya tidak terlalu gaptek gitu ya. Mereka masih bisa memahami fungsi masing-masing web atau aplikasi secara efektif dan efisien. Masih bisa diajarin deh kalau misalkan sama dosen yang generasi X, maaf Mbak, maaf Mas, boleh nggak kita off cam, karena kalau kita on cam tuh gini gitu misalnya. Mereka masih mau dengerin kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Saya kalau kecepatan bilang ya. Kalau kalian mau komen boleh gitu ya. Kemudian generasi Y. Tahun kelahirannya 81 sampai 96. Ada yang bilang 81 sampai 2000 gitu ya. Saat ini mereka usianya 25 sampai 40 tahun ya. Jadi umumnya di dewasa muda ya. Ya, ini terakhir nih mereka masuk di usia dewasa muda yang akhir 2021, tahun depan udah dewasa madya ya. Nah, nerusin dari huruf X kan habis X apa Y, makanya disebutnya generasi Y gitu. Ada juga yang nyebut generasi milenial karena mereka ini perkembangannya gitu ya, itu melewati dari kan tahun 90-an ke tahun 2000-an gitu ya. Nah, itu melewati pergantian milenium dari tahun 1990-an ke tahun 2000-an. Karena melewati pergantian milenium ini, maka mereka disebut generasi milenial. Ini juga sempat heboh nih, wah ada nih generasi milenial nih, gini-gini. Itu sempat heboh tuh di awal-awal tahun 2000-an ya, bahwa mereka dianggap berbeda lagi nih di generasi sebelumnya. Ada juga kalau di Indonesia bilangnya generasi 90-an ya. Generasi 90-an itu misalnya ya kalau kalian tahu ya ada Instagramnya, ada bukunya gitu ya. Generasi 90-an itu masih dengerin radio, dengerin kaset di radio gitu ya. Tahu hubungan antara radio antara kaset sama pensil, kalian tahu nggak?
Tahu nggak apa koneksinya antara kaset sama pensil? Nggak tahu ya? Pensilnya buat muter-muter kasetnya, Mbak. Oh, karena masih ngalamin ya Mira ya. Iya, jadi kan kaset itu kalau ditaruh di tape recordernya, mereka pita kasetnya itu kan akan muter tuh. Nah, kalau kita mau salah satu caranya untuk mendengarkan ulang lagunya atau merewind, ada tombol rewind juga sih. Nah, itu atau karena kasetnya itu terlalu sering diputar gitu ya, pita kasetnya jadi bergulung, untuk ngebenerin pita kasetnya itulah kan dia bolong tuh, kasetnya itu bolong tuh untuk pita kasetnya itu. Nah, pensil dicolokin di bolongan itu untuk muterin supaya rapih lagi si gulungan pita kasetnya. Kayak gitu ya. Nah, ya itu jadi karakteristiknya ini gimana? Nah, mereka suka tantangan. Kenapa suka tantangan? Jelasin ya. Generasi ini dibesarkan oleh video game ya. Mereka banyak main video game gitu ya. Nah, di video game kalau generasi X nggak ada yang main video game gitu ya. Kalau mulai ada video game itu kan terutama marak di dunia gitu ya. Itu di mana-mana ada mulai dari Nintendo, Sega, PS itu pada saat generasi masa anak-anak dan remajanya gitu ya. Nah, di video game itu ada level permainan, setiap naik level semakin tinggi tantangannya. Nah, sehingga generasi Y itu suka tantangan. Mereka suka bekerja yang ada tantangannya. Kalau lingkungan pekerjaannya udah dia ngerasa nggak ada tantangannya, dia malas kerja di situ lagi. Dia mendingan berhenti kerja. Kayak gitu. Apalagi mudah ya, berganti pekerjaan itu mudah karena pekerjaan juga semakin banyak dan semakin ya dia bisa pindah, dia mudah lah pindah-pindah, nggak sesulit mencari pekerjaan di masa generasi X gitu ya. Nah, cakap teknologi nggak suka hal yang bertele-tele, berbelit-belit birokrasi gitu ya. Mereka udah mulai males nih kalau kerja di PNS gitu yang banyak birokrasinya gitu ya. Nah, saya sendiri ngalamin gitu. Ini saya sedikit cerita ya. Saya generasi Y, waktu ya pernah lah beberapa menghadapi generasi X gitu. Waktu saya kuliah gitu ya, saya ambil contoh waktu saya kuliah. Saya dulu asisten dosen gitu ya, saya pernah jadi asisten dosen untuk kan S1 saya biologi ya, praktikum genetika. Nah, salah satu tugasnya adalah waktu itu untuk salah satu praktikum yang dilakukan di genetika adalah tes DNA ya. Kami melakukan praktikum tes DNA sampai ke PCR gitu. Nah, biasanya DNA yang dites itu ya diambil itu paling gampang dari sel darah. Maka kami perlu ngambil darah nih, respondennya atau partisipannya dari teman-teman sendiri ya, satu kelompok, satu orang gitu kan. Ini berarti untuk junior saya ya, karena saya untuk praktikum untuk junior saya gitu kan. Nah, biasanya ngambil darah itu adalah dari Fakultas Ilmu Perawatan ya. Kami sendiri kan kalau dari biologi tidak punya kemampuan untuk nyuntik ngambil darah gitu ya. Itu kan ada dari perawatan biasanya, dan itu ada surat kerjasamanya antara biologi ke keperawatan. Nah, pada saat itu entah bagaimana surat itu ada template-nya gitu ya. Udah bertahun-tahun kan dilakukan gitu. Entah bagaimana suratnya hilang di Sekprodi gitu ya. Di Sekprodi tidak menyimpan surat itu, baik salinan hard copy-nya maupun soft copy-nya. Terus udah gitu bingung, tuh gimana dong gitu kan? Gimana dong kalau nggak ada suratnya? Gimana nih mau minta ambil darah? Terus saya gitu ngerasa bahwa terus kalau hilang nggak bisa gitu buat lagi. Saya mikirnya kan gitu ya, saya mikirnya praktis gitu. Maksudnya saya mikirnya adalah ya udah, apa sih susahnya bikin surat gitu. Bikin aja, maksudnya akhirnya bikin aja surat baru gitu kan, terus ajukan lagi ke perawatan gitu. Aduh nggak bisa, nanti salah kalimatnya dan segala macam itu. Sekprodinya juga dosen saya ya, dosen yang saya asistenin, dan dosen itu juga merasa bahwa kalau nggak ada template suratnya itu masalah besar, dan itu nggak bisa deh bikin surat baru gitu. Tapi ya masa jadinya
praktikumnya digagalkan cuman karena itu, kalau menurut saya ya gitu. Ya, tetap harus ada dong gitu ya. Akhirnya saya berinisiatif, saya bikin sendiri suratnya gitu ya. Terus saya liatin ke dosen saya, boleh nggak kalau bikin suratnya gini-gini, ini Cici udah bikinin. Oh, Cici udah bikin, terus nggak apa-apa aja. Ya nggak apa-apa, emang kenapa gitu kan. Terus akhirnya, oh ya udah deh, kirimin deh. Dan dengan surat itu, akhirnya ya FIK nerima, akhirnya tetap terjadi kan praktikumnya. Sampai sekarang template surat saya itu yang digunakan oleh tahun-tahun di bawah saya gitu. Nah itu contoh bahwa mereka itu susah gitu ya, generasi, sementara generasi Y yang nggak mau begitu, yang nggak mau ribet-ribet, dan cukup inovatif gitu ya, cukup ya emang kenapa kalau itu nggak bisa gitu, itu nggak boleh, atau jangan sampai nggak boleh dong, harus ada inovasi, harus ada sesuatu yang kita jangan bergantung sama template atau sesuatu yang yang lama. Kalau bisa bikin baru kenapa enggak kayak gitu ya. Nah, itu generasi Y gitu. Tapi generasi sebelumnya enggak, harus yang lama, nanti takut salah kalau bikin sesuatu yang baru nanti kita salah gitu. Mikirnya seperti itu. Gitu. Terus boros. Ini mungkin saya mengakui gitu ya. Ini saya ngelihat borosnya adalah apa? Saya melihat ini bukan perilaku individu saja, tapi ya perilaku generasi. Saya baru ngeh bahwa ini perilaku generasi ketika saya menyicil rumah gitu ya. Dulu kalau kalian tahu, misalkan kan cicilan rumah biasanya ada DP-nya gitu ya. DP-nya misalkan 10% atau 20%, berarti harus menyiapkan uang sekian puluh juta ya. Nah, ternyata untuk generasi Y ini hampir tidak ada yang punya tabungan sekian puluh juta untuk menyiapkan DP rumah seperti itu. Ya. Akhirnya pada saat saya tahu ketika saya nyicil rumah itu hampir semua bank ya, DP-nya 0%, nggak ada DP. Karena ternyata ya itu generasi Y itu boleh dibilang hampir nggak ada yang punya tabungan. Gitu. Ya udah, akhirnya kan supaya tetap terjadi penjualan rumah gitu ya, penjualan mobil gitu kan, ya udah DP-nya dibuat hampir 0% gitu. 0% atau rendah 5% kayak gitu-gitu. Tuh. Dan itu di banyak bank ya, kalau saya lihat di Indonesia seperti itu. Ya. Kan gitu. Generasi bisa punya rumah gitu, generasinya bisa punya apartemen gitu. Dengan cicilan DP 0% kayak gitu-gitu. Ya, karena mereka boleh kita cukup boros dibanding generasi sebelumnya. Nah, ini kekurangannya. Ya, apa aja nih misalnya borosnya? Skincare gitu ya. Terus naik transportasi, apalagi sekarang udah pada Gojek, Grab. Sementara generasi sebelumnya itu masih naik angkot gitu ya. Kan jauh uang bisa lebih dihemat ketika misalkan naik angkot atau jalan kaki. Gitu. Nah, terus apa lagi? Pulang kantor itu biasanya mereka nggak langsung pulang ke rumah, tapi mampir dulu ke kafe, mampir dulu ke resto, nonton film, kayak gitu-gitu ya. Karena mereka nggak mau nih bawa urusan kantor pusing, pulang ke rumah juga pusing. Mereka harus istirahat dulu, menghilangkan kepusingan karena kerjaan kantor untuk menghadapi permasalahan yang ada di rumah. Nah, gara-gara itu kan mereka jadi lebih boros. Gitu. Tuh. Ya, terus pencemas, kecemasan mereka ini berdasarkan hasil tadi saya dapat dari jurnal lain. Sebenarnya mereka ini dinilai lebih cemas karena harus menghadapi berbagai macam tantangan, walaupun mereka suka tantangan, tapi mereka juga cemas sebetulnya. Jadi gimana ya, itu terjadi perubahan terus-menerus gitu, dan apalagi ketika mereka berumah tangga menghadapi anak-anak yang lebih memiliki permasalahan dibanding mereka gitu, itu mereka cemasnya tinggi. Nilai agak egois atau narsis karena ya mereka ini mengenal semua media sosial gitu ya. Jadi dari zaman remaja jadi banyak foto-foto gitu ya, dan agak egois gitu karena si teknologi yang mereka hadapi sejak mereka kecil ini gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana perilakunya. Ya Maya. Nah, generasi Y adalah generasi pertama yang belajar komputer sejak sekolah. Generasi X nggak ada belajar komputer di sekolah, apalagi generasi baby boomers gitu ya.
Tapi generasi Y adalah yang pertama kali belajar komputer, belajar bahasa Inggris sejak sekolah, ada yang sejak SD, ada yang sejak SMP gitu ya. Terus ini adalah generasi pertama yang ada yang kuliah di bidang IT atau ilmu komputer. Sebelumnya nggak ada tuh. Sebelumnya kalaupun ada belajar tentang ilmu komputer, nggak ada jurusan IT atau komputernya. Paling apa? Elektro, mesin, kayak gitu, yang terdekat ya. Tapi mulai di generasi, ya kan ilmu komputer ini adalah salah satu ilmu yang paling muda ya. Kalau di UI aja, Fasilkom itu fakultas ke berapa ya? Ntar dulu. Ke 10 atau ke 11 ya. Kalau saya nggak salah ingat, itu baru ada di sekitar tahun 98 ya. 97 atau 98 ke Fakultas Ilmu Komputernya UI ya. Kakak saya itu salah satu ya angkatan pertama lah. Dia tuh angkatan 98 di Fasilkom UI. Baru banget kan, ini baru ya, dan kakak sepupu saya itu lahir tahun 81 ya, benar ini generasi Y gitu ya. Jadi ini adalah generasi yang pertama kali mengenal ada yang namanya informatika, ilmu komputer kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ada pegawai Kemenkominfo gitu ya, yang generasi X, pasti jurusannya bukan IT, paling dekat elektro gitu ya, atau mesin kayak gitu. Yang IT itu mulai generasi Y, ya, dan sudah menggunakan kedua jempol untuk men-scroll laman web atau di smartphone-nya gitu ya. Peduli dengan perkembangan gadget, mereka ganti gadget bukan karena rusak, bukan karena nggak bisa dipakai lagi, tapi kalau ada sesuatu yang baru ganti gitu ya. Wah, sekarang kameranya udah kamera boba, udah ganti handphone kamera boba gitu ya. Oh, sekarang sudah 5G, langsung ganti yang 5G gitu. Ya, udah iPhone 13, wah langsung gimana caranya nyicil iPhone 13 kayak gitu. Ya, cukup bergantung pada gadget, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi megang handphone, tapi lebih banyak karena mereka sudah di dunia pekerjaan ya, karena pekerjaan gitu ya. Semuanya kan harus buka email, karena segala informasi, apalagi sekarang ya, WFH gitu. Segala sesuatunya pakai komputer, pakai gadget kayak gitu. Jadi sangat bergantung pada gadget, tidak mudah percaya pada berita, karena mereka tahu gitu, berita-berita online itu belum tentu benar. Mereka dibesarkan dengan perkembangan berita online gitu ya. Mereka tahu berita tapi mereka juga pernah baca koran, mereka juga pernah waktu sekolahnya gunting majalah atau koran terus ditempel di buku gitu ya, tugasnya kayak gitu tuh. Kalau sekarang kan tinggal dari googling copy paste gitu ya, anak-anak sekarang ngelipingnya kayak gitu. Kalau dulu tuh benar-benar gunting-gunting gitu ya. Nah, jadi mereka tahu bisa membedakan mana berita yang hoax dan yang enggak, karena mengikuti perkembangan berita gitu ya, mulai dari yang tidak online ke yang online gitu. Nah, generasi yang tidak gaptek mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, masih mengalami hal-hal yang tidak instan, misalnya masih baca dari buku, dari koran, dari komik, masih mencari referensi dari hal-hal yang bukan dunia maya gitu ya, masih nyari informasi, atau kayak saya nih masih baca buku, buat materi masih dari buku, nggak cuma dari dunia maya gitu ya. Nah, generasi penengah antar generasi lainnya untuk menggunakan teknologi, jadi generasi Y ini ke atas, mereka ngajarin teknologi yang atas, dan mereka memantau penggunaan teknologi untuk yang bawahnya gitu kan. Nah, mengalami perkembangan teknologi secara pesat, jadi khususnya media sosial, mulai dari Friendster gitu ya, Facebook, Face, High Five, sampai sekarang TikTok, ada lagi nggak yang lebih baru? Kayak gitu yang waktu itu yang Apple doang, apa namanya? Sekarang udah nggak ada lagi kan? Apa yang waktu itu? Yang dari Apple tuh? Halo? Yang terbaru kemarin tahun lalu, tapi sekarang kayaknya udah turun lagi ya, itunya pamornya. Zenly, Mbak. Hah? Bukan. Apa lupa sih. Yang dari Apple, yang kayak yang suara-suara doang gitu, yang audio doang. Clubhouse ya, Mbak. Apa? Ya, Clubhouse kayak gitu-gitu. Mereka tahu semua lah gitu. Terus jadi ya mereka
bisa menggunakan, oh kalau gue mau ngepost foto ya di Instagram, kalau gue mau ngetik mau berkeluh kesah atau mau nulis sesuatu tapi nggak panjang atau pengen tahu sesuatu yang lagi tren dari tulisan ya dari Twitter kayak gitu ya, mau coba komunikasi sama teman lama mungkin ada di Facebook kayak gitu mereka tahu kegunaan masing-masing media sosial gitu. Terus terlihat perubahan perilaku menggunakan media sosialnya dari usia 20 sampai usia 30. Nah, ini yang makanya kalau di tahap perkembangan usia 20-an ini ada yang nyebutnya emerging adult. Dulu beberapa tahun yang lalu ada yang nyebutnya twenties atau 20 something. Ya, walaupun sama-sama di dewasa muda gitu ya, tapi ternyata usia 20-an sama usia 30-an itu berbeda perilaku di dunia mayanya. Usia 30-an tuh udah lebih bijak. Saya sendiri cukup mengalami gitu ya. Waktu saya umur 20-an, kayaknya apapun yang terpikirkan oleh saya tuh pengennya langsung ditulis gitu di media sosial. Karena kan dirangsang, distimulus oleh Facebook gitu ya. What do you think gitu kan? Apa yang kamu pikirkan saat ini gitu. Langsung ditulis, langsung curcol, langsung apa gitu. Nah, atau wah pokoknya nggak suka sama sesuatu, ditulis gitu ya. Nggak suka sama politik apa, ditulis langsung, sama tokoh apa, langsung ditulis. Sementara begitu usia 30-an, males ya nulis-nulis kayak gitu, males ya gitu ya, cyber war kayak gitu. Apa sih, udah bodo amat deh kayak gitu. Ya udah, ini pikiran saya nggak bisa mengerti orang lain kayak gimana. Udah deh, dia gue gitu kan. Itu kelihatan tuh berbeda banget gitu ya. Usia 20-an dan usia 30-an. Dan ternyata bukan cuma saya mengamati teman-teman saya juga pada begitu gitu, dan sampai ada memang, dan bukan cuma teman-teman, bukan cuma kelompok orang, ya gitu. Jadi ketika generasi Y ini ketika mereka masih usia 20-an lebih banyak menulis atau mengungkapkan pikiran dan perasaannya di dunia maya, tapi begitu usia 30-an udah jauh berkurang. Paling efektif dan efisien menggunakan teknologi informasi ya karena mereka paling tahu nih kegunaannya apa gitu ya, mereka yang pertama kali belajar gitu kan. Oke, selanjutnya generasi Z melanjutkan huruf Y ya, X, Y, terus Z gitu, disebut borderless generation karena dianggap nggak ada batasan, karena mereka itu banyak sekali maya itu kan nggak ada batasan gitu. Jadi disebutnya borderless generation, lahir sekitar tahun 1997 sampai 2010, ada yang bilang 2000 sampai 2010 ya. Saat ini mereka di usia 11 sampai 24 tahun, umumnya remaja. Ciri-cirinya yang positifnya adalah mereka peduli lingkungan, isu sosial ya. Mereka duluan nih yang bawa sedotan dari rumah, bawa botol dari rumah, pakai tas belanjaan kayak gitu-gitu ya. Jadi peduli isu lingkungan gitu ya. Terus hour terus matiin listrik gitu. Itu paling banyak di generasi Z ya. Terus pintar dan mudah menangkap informasi. Tapi menyaringnya agak bermasalah gitu ya. Pokoknya ditangkap aja dulu semua informasi gitu ya. Nah, terus paling demen itu bekerja di perusahaan startup gitu ya, karena memang paling berhubungan dengan teknologi gitu kan. Yang tadi unicorn itu ya, nggak harus unicorn ya, pokoknya perusahaan startup dari yang kecil sekalipun gitu, yang baru pun nggak apa-apa tuh mereka. Terus sangat ahli teknologi. Nah sayangnya mereka memiliki daya juang yang rendah, resiliensinya rendah, dibilangnya instan ya, generasi instan. Generasi yang pengen semuanya cepat terjadi, nggak, kalau misalnya internetnya lambat sedikit langsung marah gitu ya, handphonenya rusak sedikit langsung ganti kayak gitu ya. Belum mampu mengatur keuangan ya, karena memang belum rata-rata belum punya uang sendiri ya. Terus prokrastinasi ya, jadi banyak juga yang mendelay pekerjaan gitu ya, menunda-nunda pekerjaannya karena main game, karena main sosial media kayak gitu-gitu. Tapi sangat ambisius. Mereka ini sangat ambisius. Saya baru ada istilah ngambis gitu kan. Nah, itu pas saya ketemu anak-anak SMA ya, oh lu ngambis nih, ngambis apa sih? Oh, ambisius gitu maksudnya gitu ya. Cita-cita mereka tuh tinggi dan lebih beragam ya, cita-citanya nggak cuma
dokter, tentara, polisi kan belum gitu-gitu doang ya. Sekarang tuh peluang pekerjaan lebih banyak. Gamers bisa jadi pekerjaan, YouTuber, selebgram itu bisa jadi pekerjaan gitu ya. Terus dan ya menurut mereka bekerja itu nggak harus kuliah, nggak harus sekolah tinggi gitu ya. Mereka bisa kok dari rumah aja, dari main doang bisa dapat duit gitu. Nah. Terus di dunia maya mereka kayak gimana? Ini sangat bergantung pada teknologi informasi. Mereka apalagi sekarang ya mereka sekolah online, kuliah online, wah papa udah harus pakai teknologi informasi. Sehingga paling tinggi tuh terpapar efek-efek dari dunia maya, yang mau efek positif, mau efek negatif, mereka yang paling tinggi terpapar. Terus jadi banyak kecenderungan permasalahan terkait dunia maya yang kita bahas minggu lalu itu paling banyak terjadi di generasi Z ya, problematik apa bla 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 use gitu ya, problematik internet use, problematik social media use, problematik online game use gitu ya, FOMO, attention seeking behavior, sampai ke addiction itu paling banyak terjadi di dunia maya. Mereka menjadi korban, jadi saksi, bahkan pelaku cyberbullying. Terus akibatnya kecenderungan depresi di sosial medianya tinggi. Kemarin minggu lalu ya, kalau nggak salah hari Senin atau Selasa, saya ngajar cyber deh, ada berita tentang Instagram itu paling dianggap bahwa dia paling tidak memiliki dampak besar untuk meningkatkan depresi ya, gitu. Nah, itu tadi karena ada like, ada komen ya. Kalau dapat like-nya sedikit atau dapat itu ya, itu bisa jadi apa, self-esteem menurun dan kecenderungan depresi gitu. Pengen terus-menerus mengikuti perkembangan teknologi informasi, pengen terus-menerus dapat gadget yang terbaru. Ya. Nah, mereka susah tuh kalau diminta mencari informasi di luar dunia maya. Coba kamu buka buku gitu ya. Itu udah paling males tuh gitu kan. Cari beritanya di koran tercetak. Wah, Mbak, sekarang nyari koran itu susah, Kak. Saya nggak tahu buka koran di mana. Gitu ya. Nah, terus sehingga sulit membedakan perilaku di dunia maya dan dunia nyata. Jadi dianggapnya orang kalau ngomong di dunia maya, orang ngebenci dia di dunia maya, berarti orang itu juga di dunia nyata bakal begitu juga. Padahal kan misalnya belum tentu. Kayak gitu. Misalkan ya beda dengan generasi Y yang saya beberapa pekan yang lalu ya, Ernest Prakasa tuh sempat ada masalah apa ya. Karena dia pokoknya ngeblok beberapa orang gitu ya, followersnya, terus tapi dia bilang, bukan berarti ketika gue ngeblok lo di dunia maya, di media sosial, tapi gue nggak bisa temenan sama lo di dunia nyata, ya siapa tahu kita ketemu di dunia nyata bisa berjabat tangan erat, dia bilang kayak gitu. Nah, generasi Y bisa begitu, tapi generasi Z, ya dia nganggapnya, ya karena hampir 24 jam ya dia adanya di dunia maya gitu ya, jadi dia nganggap dunia nyata juga orang bakalan kayak gitu kan. Nah, dianggap nggak peduli dengan lingkungan sekitar yang di dunia nyata mereka karena mereka asik paping misalnya gitu ya, atau jadi dianggap nggak sopan sama orang-orang tua di sekitar mereka gitu. Nah, tapi kemampuan mereka yang tinggi terhadap perkembangan teknologi itu mereka disebut digital natives gitu ya. Jadi bawaan lahir tuh mereka bisa menggunakan teknologi, nggak mudah mempercaya sama hoax, tapi mudah menyebarkan segala sesuatu, maksudnya bukan informasi hoaxnya ya, tapi menyebarkan info tentang mereka, diri mereka sendiri. Ya, mudah curhat, mudah kalau diomelin dosen dikit, misalnya langsung curhat di dunia maya gitu ya. Diomelin bos, dia curhat di media maya, di media sosial, di dunia maya kayak gitu-gitu ya. Dan ya itu saking resiliensi rendah itu, bahkan ada beberapa kasus yang orang tuanya sampai datang, waktu itu kemarin saya lihat di berita, ada orang tua datang ke perusahaan tempat anaknya kerja karena si anak ini dimarahin sama bosnya. Bahkan saya, ya ampun, bahkan bukan cuma dimarahin sama guru ya, dimarahin sama bos. Ya kan berarti anak ini daya tahannya rendah dong kalau banyak yang seperti ini. Sementara kan ya di lingkungan pekerjaan dan segala macam ya dia harus menghadapi berbagai sifat orang. Dia harus tahu bahwa ada kesalahan dan mungkin dimarahin orang, ditegur orang, kayak gitu-gitu ya. Nah, terus mudah bosan. Kalian nih, apalagi nih, kalian sendiri nih, ayo. Ada yang mau nambahin nggak? Kalian kan lagi ada di generasi Z. Apa yang belum saya tulis? Mbak, saya mau nambahin. Oke, Farah. Bentar Mbak, saya cari yang kondusif dulu Mbak.
kalau menurut saya di generasi Z ini selain dia yang tadi Mbak sebutin, juga dia menjadi anti kritik gitu Mbak. Gimana Karena, tuh? Maksudnya gini, anti kritik karena sudah banyak teknologi, informasi kan banyak nih Mbak, berdatangan dari mana-mana. Sedangkan kita itu kan tidak mudah percaya dengan hoax, jadi otomatis generasi-generasi ini juga pemikirannya bisa menjadi jauh lebih luas, kemudian mereka itu jadi ngecekin setiap informasi, tapi kekurangannya juga jadi anti kritik gitu Mbak. Kalau misalkan kayak tadi Mbak bilang, kayak misalkan tadi dikritik dosen, dia curhat, itu kan salah satu bentuk dari pemikiran-pemikirannya yang menurut saya sudah mulai kayak kurang bisa menerima saran dari orang lain gitu Mbak. Karena menurut dia seharusnya kayak gini gitu Mbak. Oke, terima kasih Farah. Nah, akhirnya nih Farah dapat nilai Farah. Ini salah satu contoh ambis ya. Tapi nggak apa-apa, ini positif ya. Ini saya bukan ini ya. Bukan nah, itu memang seperti itu. Oke, Farah berarti. Ada lagi yang lain? Ayo. Saya senang malah kalian, ayo buktikan kalian ambisnya ini. Kan bagus malah. Kalau ambisiusnya positif tuh bagus loh gitu ya. Ada lagi nggak? Generasi Z tuh kayak gimana? Nggak ada? Ya udah lanjut ya. Nih, sekarang kita ngomongin adik-adik kalian yang generasi Alpha. Ya. Kelahiran tahun 2011 sampai 2025. Jadi ada yang belum lahir gitu ya. 0 sampai 10 tahun generasi Alpha ini penamaannya berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Mark McCrandle, ahli survei sosial gitu ya. Di tahun 2005 generasi setelah generasi Z kita sebutnya generasi apa ya gitu ya, ada survei dan akhirnya hasil surveinya menyatakan bahwa oke, kita sebutnya generasi alfa, kembali ke huruf Latin dari Z alfa. Jadi setelah itu mungkin beta gitu ya, gamma dan selanjutnya gitu ya. Nah, generasi yang lahir pada industri 4.0 ya di tahun 2011-an. Nah, ini saya menggunakan kata dikhawatirkan karena memang masih anak-anak, biasanya perilaku suatu generasi itu sudah muncul kalau mereka berada di lingkungan sosial yang semua orang bisa ngelihat gitu ya. Maksudnya biasanya di kerjaan, sekolah gitu ya, remaja gitu kan kelihatan nih mereka perilakunya besar-besaran kayak gimana. Tapi kan kalau anak-anak biasanya masih di lingkungan rumahnya masing-masing kan, jadi sehingga orang nggak bisa ngelihat mereka bersama-sama. Jadi masih ada kemungkinan gitu ya, ini dikhawatirkan gitu ya. Satu, memiliki fokus dan resiliensi yang sangat rendah gitu ya. Resiliensi yang sangat rendah tadi kita bahas kenapa? Karena semuanya ini instan, semuanya mereka bisa cepat dapatkan gitu ya. Kalau rusak bisa ganti baru, bukan benerin dulu, bukan tunggu dulu gitu. Nah, sehingga daya juang mereka tuh rendah. Ya itu juga ya, nggak usah ngomongin generasi deh. Resiliensi orang Indonesia dibandingin orang-orang yang lainnya itu dibilang cukup rendah ya. Kenapa? Karena Indonesia tuh kayak lagunya siapa tuh? Saya lupa. Susu dan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tanahku tanah surga. Liriknya kayak gitu kan saya lupa sih. Bukan lautan. Ya bukan lautan ya. Nah, itu artinya karena negara kita sangat subur, segala sesuatu bisa kita mudah dapatkan untuk makanan kayak gitu ya. Dan tropis, nggak ada kekeringan, nggak ada kedinginan karena salju, nggak ada musim panas yang kayak gimana nah itu membuat daya juang kita tuh lebih rendah dibanding orang-orang yang hidup di negara 4 musim. Mereka harus mempersiapkan makanan sebelum musim dingin gitu kan. Mereka harus sehingga karena pada saat musim dingin nggak ada makanan, nggak ada tanaman yang bisa tumbuh gitu kan, sehingga harus diperjuangkan sebelum musim dingin itu datang gitu kan. Nah, itu daya juangnya lebih tinggi gitu. Atau misalnya negara subtropis yang kalau musim panas banget, musim dinginnya walaupun nggak ada salju tapi dingin banget gitu ya, mereka juga berjuangnya lebih banyak gitu ya. Tapi kalau negara tropis kayak di Indonesia
musim hujan gitu, 6 bulan gitu, nggak terlalu kerasa bedanya. Jadi, nah ketika lingkungan membuat individu itu kurang berjuang, maka ya memang jadinya resiliensinya rendah. Dan menurut saya ya, salah satu hikmah pandemi gitu, itu adalah untuk meningkatkan daya juang generasi lagi gitu ya. Ngerasain kan gimana pandemi ini perlu perjuangan gitu ya, perlu yang tadinya gampang banget kemana-mana ketemu orang, untuk ke mall, nonton, tempat-tempat pariwisata. Sekarang kan kerasa ya efeknya bahwa perlu perjuangan luar biasa gitu kan. Nah, ya seperti itu karena perlu ada sesuatu yang mengubah individu supaya dia bisa kembali berjuang gitu ya. Nah, terus fokus yang rendah. Kenapa fokus yang rendah? Saya kalau diminta untuk memberikan penyuluhan gitu ke orang tua tentang efek negatifnya gadget, saya sih udah nggak ngomongin lagi, oh itu tuh akan ada porno, bukan kayak gitu. Itu orang-orang mungkin udah banyak yang tahu. Tapi yang banyak yang kurang disadari oleh orang-orang adalah efek negatifnya memberikan gadget pada bayi dan balita adalah walaupun dia udah tenang aja nih Mbak, ini tuh nggak ada pornonya, udah saya kontrol nih video YouTube-nya khusus buat anak-anak segala macam. Nah itu kata kuncinya video YouTube. Video itu adalah gambar bergerak. Gambar bergerak itu satu informasinya, satu gambar aja. Kita ngeliat foto nih, berapa banyak yang bisa kita lihat dari foto itu? Atau kamu nih lagi menatap depan mata layar ini, ada berapa banyak informasi yang bisa kamu dapatkan? Ada tulisan banyak banget ya, ada generasi alfa, tahun kelahiran, tahap perkembangan. Terus di sebelah kiri kalian ada template yang saya gunakan gitu ya. Ini kelihatan nggak? Ini saya buka apalagi nih, tab-tab web di atasnya gitu ya. Mungkin kalian juga ngelihat gambar saya. Ini aja di laptop doang nih, ada banyak informasi. Kalian mau natap di kamar kalian ada saya lihat ada TV, ada kipas angin, ada meja, ada segala macam kayak gitu ya. Itu ada banyak sekali informasi. Padahal itu gambarnya diam. Apalagi gambar bergerak. Ada ratusan ribuan bentuk, warna berubah secara cepat. Itu bisa berpengaruh terhadap konsentrasi, terhadap fokus. Kalau bahasa psikologinya atensi. Makanya udah mulai kelihatan anak-anak sekarang atensinya rendah, susah fokus, susah untuk duduk diam di kelas. Kayak gitu. Banyak yang terkena ADD, attention deficit disorder. Kayak gitu. Bahkan ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Gitu loh. Ya. Jadi itu fokus yang rendah, narsisnya tinggi karena dari bayi dia udah difoto, divideoin ya, sangat bergantung pada teknologi, belum mengerti nilai uang dan sulit diatur ya, itu ciri-cirinya. Nah, jadi di dunia maya akibatnya apa? Nah, tadi saya bilang di barusan, individu yang berdampingan dengan teknologi informasi sejak dilahirkan, ya. Coba sejak dilahirkan ada direkam gitu ya, proses dia dilahirkan keluar dari tubuh ibunya udah direkam gitu kan. Terus sudah difoto, sudah divideokan, disebarkan di media sosial gitu. Nah, sehingga nggak punya privasi sejak lahir. Sejak ini dieksploitasi oleh orang-orang terdekat, banyak tuh selebgram bayi, selebgram balita gitu kan. Oke, pengaruh positifnya ada, pengaruh negatifnya juga. Mereka rentan terhadap tindakan-tindakan cybercrime. Apa aja? Misalnya pedofil, ya, ya foto dan video itu mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang yang macem-macem lah ya kayak gitu ya. Terus belum lagi mungkin ya ketika mereka sudah dewasa, mereka mungkin ya namanya kamu nih misalnya lihat video kita lihat foto kita waktu bayi, kok gini ya, kok gini sih gitu kan, ada ya perasaan seperti itu. Nah apalagi anak-anak ini gitu kan ya. Nah terus sangat bergantung pada gadget. Nah ini juga kekhawatirannya adalah memiliki kemampuan motorik yang rendah. Mereka udah malas nulis. Kalian aja mungkin malas nulis gitu ya, udah lama nggak nulis nih. Kayak saya berusaha membiasakan ya, kalau di kelas saya beberapa kali, misalkan anak-anak biopsikologi itu, saya suruh nulis tuh, bikin tugas individunya, nulis nama-nama hormon, nama-nama bagian otak, terus
tulisan tangan karena mau nggak mau harus harus dibiasakan, kalau nggak kemampuan motoriknya rendah ya, terutama motorik kasar, motorik halus gitu ya. Menggunakan pensil itu kan menggunakan sumpit itu motorik halus gitu. Itu bisa sangat berkurang, dan ini saya belum temukan ya, belum temukan di literatur, tapi saya observasi saya ke beberapa orang yang saya temui. Typo itu bukan cuman ya tadi akhirnya ujung-ujungnya jadi nggak teliti, itu juga salah satunya ya. Mulai dari generasi Y ke bawah itu kebanyakan jadi kurang teliti karena banyak typo. Saya aja tadi ada beberapa typo nih kayak gitu. Terus apa namanya, typo itu ternyata mempengaruhi bukan cuma ketik. Ketika kita ngetik typo ternyata terpengaruh ke tulisan. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ya, kalau nggak salah tahun 2018, itu saya pernah nemu beberapa mahasiswa ya, bukan cuma satu orang, nulisnya typo. Bukan karena dia nggak tahu ejaan hurufnya, gitu ya. Bukan karena dia itu bahasa Indonesia loh ya, gitu. Tapi itu typo nulisnya, gitu. Nah, apa namanya? Itu karena kalau dugaan saya ya hipotesis saya gitu, itu karena terpengaruh sering typo diketikkan. Dan lebih parah lagi, kemarin saya menemukan ada rekan gitu ya, staff yang ngomongnya typo. Tuh sampai ke ngomong bisa typo loh. Itu kan wow, karena ketika kita mengetik itu kan kita terkoneksi dengan sistem kognitif kita, dan kognitif inilah yang mengatur gitu kan, jadinya terbiasa ngetik typo, nulisnya typo, ngomong juga typo. Nah, itu bahayanya, ya. Terus cenderung cepat menggunakan kacamata. Ponakan jauh saya itu umur 5 tahun udah pakai kacamata. Kalau dulu kan kita nggak boleh nonton TV deket-deket. Nonton TV tuh paling sedekat-dekatnya berapa sih? 1 meter. Lah ini pakai gadget, itu di tangan kita, pakai handphone itu tangan kita udah kurang dari 30 cm. Gitu. Ya, pakai laptop itu berapa nih? Cuma setengah meter. Gitu. Makanya lebih cepat pakai kacamata ya, tadi dari atensi rendah sudah ya, mudah menyebabkan informasi tanpa menyaring, sama kayak kakak-kakaknya mudah bosan, nggak menghargai nilai barang, karena tadi ya gampang kalau rusak bisa ada yang baru gitu ya. Kurang cakap menggunakan buku dan alat tulis tadi ya, gimana sih nulis, nggak perlu nulis kok. Ponakan saya satu lagi, dia bisa baca tapi dia susah nulis, karena dia bilang ngapain nulis, kan tinggal pencet aja, tinggal touchscreen aja, kayak gitu. Nah disinilah tantangan orang tuanya harus benar-benar mendampingi dan membimbing terkait perilaku-perilaku yang anak-anak tadi ya, mereka masih belum memahami ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada tambahan, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada nih? Oke, kalau nggak ada, minggu depan kita akan ngomongin tentang perilaku sosial. Ini ada beberapa yang udah pernah saya ulang dikit gitu ya. Ada yang belum pernah sama sekali dibahas, akan saya bahas. Gitu. Ya. Kalau nggak ada sama sekali, silahkan untuk yang mau on kamera. Ya. Siap ya. 1, 2, 3. Sebentar, saya taruh dulu.
ngomong-ngomong saya tuh ada sedang ya, bukan cuma niat, tapi sedang sudah mulai tahap awalnya untuk membuat buku cyber psychology. Mungkin kalau kalian ada yang mau bantu gitu ya, saya juga udah ini sih, saya mikirnya kan adalah belum ada ya buku cyber psychology gitu kan, dan mungkin apa ya, cukup membantu untuk kalian atau untuk adik-adik kalian berikutnya. Salah satunya adalah saya akan semacam kalau kalian ada yang mau menawarkan diri, nanti kan kita bisa terlibat project dan ada keuntungan-keuntungan lain lah ya. Ya nanti bisa saya bicarakan kalau ada yang mau menghubungi saya itu yang paling mudah adalah hasil dari kuliah saya ini dinarasikan gitu ya, dibuat verbatimnya. Kayak gitu, saya butuh bantuan itu sih sebetulnya ya. Kayak yang materi hari ini ya, itu nggak ada di buku. Gitu. Saya harus cari jurnal sana sini, cari sumber sana sini gitu ya. Ada yang bukan jurnal, ada yang berita gitu-gitu kan. Ya udah mau nggak mau gitu. Perilakunya ada tapi belum dibukukan gitu kan, makanya perlu dibukukan gitu. Perlu ditulis gitu ya. Kalau ada ya silahkan japri gitu ya. Tapi itu tidak apa ya, tidak terkait dengan mata kuliah cyber psychology yang sekarang gitu kan. Tapi mungkin nanti ya itu bisa untuk apa ya, SKPI, terus atau nanti ya MPKM atau nanti itulah nanti ya. Jadi bukan sekarang gitu. Kalau mungkin ada yang mau berminat membantu penulisan bukunya. Oke, kalau tidak ada apa-apa lagi, terima kasih untuk kehadiran kali ini. Kalian 3 kali lagi ya materi apa namanya kuliahnya. Oke, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Banyak Mbak Caca. Terima kasih banyak, Mbak.